Zaidun. Terkadang kita bisa mendengarnya Zaidun, kadang berubah ke Zaidan, kadang Zaidun. Karena dia berubah, dan namanya mu'rab. Apa tuh mu'rab? Yang bisa berubah harakat akhirnya, gitu aja. Cuma gampangnya. Kalau di pengertian itu. Kalau mabni apa? Yang tidak bisa berubah ini, contohnya huwa. Nanti baca kitab satu ketemu 100 kali huwa nggak pernah berubah harakat jadi hu tuh hui. Pasti huwa mulu. Nah, yang tidak berubah itulah istilahnya mabni. Yang berubah itu istilahnya mu'rab. Kita akan bahas i'rab atau mu'rab. Namanya beda bahasan aja. A'raba yu'ribu i'raban itu pakai masdar. Mu'rab ini pakai si maf'ulnya. Fahuwa mu'ribun wa dzaka mu'rabun. Yang dirubah itu kan fungsi sarafnya. Ada dua pembahasan di i'rab, ada ta'arif sama aksamnya. Pengertiannya tagyiru perubahan awakhir akhir al-kalim kalimat liikhtilafi karena berbedanya amil itu sebab ada khilaf yang masuk alih atasnya. Lafzon baik perubahan secara lafaz atau perubahan secara takdiran. Kita akan bahas apa maksudnya lafzon, apa maksudnya takdiran. Intinya perubahan dibagi dua, perubahan yang lafzon dan perubahan yang takdiran. Apa maksudnya perubahan takdiran? Perubahan yang lafzon adalah apanya lafaz, melafazkan ada suaranya. Berarti perubahan tersebut bisa dilafazkan. Terdengar suaranya berubah dari Zaidun ke Zaidan, dari Zaidan ke Zaidin. Seperti ja'a Zaidun karena sebagai fa'il, berubah jadi maf'ul, berubah juga Zaidan. Nah, dari Zaidun ke Zaidan ini kan tentu dengar pelafasan perubahan, itu namanya lafaz. Tapi kalau kita lihat kalimat Musa, sekarang fa'il berubah ke maf'ul. Tapi saya ja'a Musa itu Musa, atau enggak ada dengar perubahan dari Musa ya ke Musayu. Karena enggak berubah lafaznya, namanya takdiran, perkiraan perubahannya. Dia berubah fa'il ke maf'ul, berubah aja. Semua tahu itu fa'il ke maf'ul itu enggak sama, berubah dari fa'il ke maf'ul. Cuma lafaznya ja'a Musa itu Musa. Seharusnya ja'a Musayu ra'aitu Musaya seharusnya. Tapi karena dia muqaddar, dan muqaddar itu pengertiannya enggak boleh disuarakan perubahannya, makanya dibilang dia takdir. Seharusnya bi Musayi karena ada huruf jar. Tapi karena dia termasuk muqaddar, makanya enggak boleh dilafazkan perubahannya. Kesimpulannya adalah kalau yang bisa dilafazkan perubahan namanya lafzi, yang tidak bisa dilafazkan perubahannya namanya takdiri. Mana dia isimnya muqaddar, mana isimnya mabni akan datang di pembahasannya nanti. Begitu. Pengertian i'rab, perubahan secara lafaz maksudnya apa? Perubahan secara takdir maksudnya apa? Kalau simpel-simpelnya secara lafaz suaranya berubah, ada perubahan yang bisa diucapkan Zaidun ke Zaidan. Tapi kalau takdiri lafaznya enggak berubah, tapi kedudukan itu berubah dari fa'il ke maf'ul berubah, tapi suaranya tetap Musa mulu, enggak pernah mengatakan Musayu atau Musayi. Kalau antum mau versi Arabnya, lafzan pengertiannya apa? La yamna, sebuah kalimat, la yamna tidak dicegah at-talaffuz pelafasannya. Kita enggak dilarang untuk melafazkan perubahan tersebut, tapi boleh kita mengucapkan atau melafazkan perubahan tersebut dari Zaidan ke Zaidin ataupun Zaidin ke dari Zaidun. La yamna tidak dilarang melafazkan perubahan tersebut. Emang takdiran apa? Lawannya ma yamna, yang dilarang at-talaffuz melafazkan perubahan tersebut. Seperti Musaya, sebenarnya kita dilarang tapi seharusnya Musayu, tapi dilarang tetap Musa saja. Karena dilarang perubahannya, yamna at-talaffuz, dilarang at-talaffuz melafazkan perubahan, itulah namanya takdiri. Kapan dia takdiri, kapan dia lafzi akan datang pembahasannya nanti. Gitu. Aqsamul i'rab, pembagian perubahan. Rafa, nasab, rafa, jazam, artinya dia akan berubah. Kalau dia enggak rafa ya berubahnya ke nasab, kalau enggak nasab ya berubahnya ke
khafat. Kalau khafat ya sukun, itu namanya perubahan. Perubahan apa cuma 4, berubah karena rafah, nasab, khafat, jazm. 3 masuk ke isim, pendepanannya rafah, nasab, khafat masuk ke isim, rafah, nasab, jazm masuk ke fiil. Isim nggak boleh jazm, khafat nggak boleh, fiil nggak boleh khafat karena tanpannya nggak ada yang khafat. Adanya ke sini, gitu. Adanya ke isim, kayak gitu. Itu tanpannya. Kalau kita sudah berbicara tentang yang bisa berubah Zaidun, Zaidan, Zaidin, dan ada yang tidak bisa berubah seperti ini, namanya mabni. Ini sekarang pembahasan mabni. Mabni ada 2 pembahasan, pengertian mabni dan aqsamul mabni. Apa pengertian mabni? Luzumu, tetapnya, awakhiril kalim, harokat akhir tetapnya, makanya nggak pernah hu. Halatan wahidatan, satu keadaan. Sukunan al harakatan, baik tetapnya itu berupa sukun atau tetapnya berupa punya harokat. Harokat berarti bisa dhammah, bisa juga fathah. Artinya apa? Mabni itulah yang tetap harokat akhirnya, baik tetapnya itu pakai sukun atau pakai harokat. Yang penting tetap, nggak pernah berubah. Kalau aina ya aina mulu, nggak pernah orang ngomong ainu, pasti aina terus. Kesimpulannya adalah yang tetap harokatnya nggak pernah berubah namanya mabni, yang berubah namanya mu'rab. Dan pengertian mabni kalau versi Arabnya adalah luzumu, tetapnya awakhir kalim, harokat akhir kalimat, halatan wahidatan, satu keadaan, sukunan baik secara sukun tetapnya itu atau secara harokat atau harokatan. Aqsamul bina, pembagian mabni. Memang di semua kalimat itu mabni apa saja? Oh, mabni cuma 4. Kalau dia enggak mabni sukun ya mungkin dia mabni fathah hal. Kalau enggak dia mabni fathah ya mungkin mabni dhammah. Kalau enggak dhammah kasrah. Itu aja perubahan mabni. Nah, emang isim yang mabni isim apa saja? Di sini ada nanti. Pembagian kalimat dari segi mu'rab dan mabni. Mu'rab, mabni, mu'rab dari isim mabni nanti kan asalkan dibahas. Baru i'rab al-mabni dan jelas. Mana yang jelas? Antum cukup, cuman antum lebih fokus ini juga sih. Apa kemudian lafaz? Soalnya jarang dijelasin tentang lafaz sama takbiran. Lafaz itu bisa dilapaskan perubahannya, kalau takdir tidak dilapaskan perubahannya. Itu aja perbedaannya. Cuman bedanya yang bisa dilapaskan perubahannya, kalau yang takdir tidak bisa dilapaskan perubahannya. Antum buktikan sendiri. Ja'a Musa, ra'aitu Musa, maratu bi Musa. Musa itu enggak pernah berubah. Musa karena enggak berubah. Makanya kita dilarang mengucapkan perubahan. Dilarang berarti pakai takdir, enggak dilarang berarti pakai yang lafzi atau lafzon. Ini nanti tempatnya mengingat Arab. Jadi kurang jelas. Hari kedua. Kita masih belum masuk ke kedudukannya, ini masih pembukaan terus. Sebelum pembahasan intinya nanti paginya nanti. Itu pembahasan inti yang kedudukan kalimat lah. Kenapa dibaca? Karena fa'il pada Allah itu intinya. Ini masih mukadimahnya aja, pembukaannya. Nah, semuanya dari awal masih pembukaannya. Terus berapa bab lagi? Tinggal 2 bab lagi. Pembagian kalimat dari segi lafaz sama takbir. Ini kan mabni mu'rab. Langsung ke ma'rifah mabni i'rab, langsung bab fa'il. Bab fa'il tinggal bab fa'ilnya 7, bab berapa 7, nasab 12, maf'ul 3 selesai. Terus prakteknya baru nanti mulai yang pernah dihapaskan. Oh iya, hari Jumat ujian.